Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Andriani dari program studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada angkatan 2018 Ganjil. Melalui video ini, saya ingin memaparkan tesis saya yang berjudul Pengaruh Personalisasi Iklan Terhadap Nilai Iklan dan Sikap Iklan Daring di bawah bimbingan Bapak Dr. Zahid Susilo Nugroho, MSc. Yang melatar belakang penelitian ini adalah perkembangan aktivitas daring perlahan menuntun berbagai perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada media tradisional, kini mulai bergeser ke media daring sebagai upaya beradaptasi di era Internet of Things. Perkembangan media daring dimanfaatkan sangat baik oleh berbagai perusahaan sebagai media komunikasi dengan pelanggan. Salah satu jenis media daring yang paling kompetitif dan dinamis dalam perkembangannya adalah e-marketplace atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai loka pasar daring, yang dapat menunjang aktivitas pemasaran yang sangat penting menurut Alawan tahun 2018, Chen dan Lin 2019. Hal ini karena mampu mencangkup berbagai fitur yang memudahkan aktivitas pelanggan sehingga cukup dengan satu aplikasi dapat mengakomodasi berbagai keperluan. Salah satu keuntungan terbesar yang didapatkan oleh perusahaan dengan berjualan melalui loka pasar daring adalah mendapatkan informasi pelanggan secara lebih detail dan akurat yang disebut sebagai big data. Menurut Lee tahun 2016 menyatakan bahwa perusahaan memiliki akses big data yang merekam tentang kebiasaan belanja dan pembelian pelanggan, penelusuran laman daring, dan preferensi atau selera yang dapat dianalisis untuk menemukan pola pelanggan disesuaikan dengan profil mereka. Analisis big data membawa gelombang baru bagi perkembangan strategi manajemen hubungan pelanggan menurut Ansori et al. Tahun 2019, Si dan Karan 2019 dalam mendukung strategi periklanan berupa personalisasi dan kostumisasi penjualan dan layanan. Ansori et al. Tahun 2019. Akan tetapi, personalisasi iklan tidak serta-merta menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi pelanggan. Maka pemasar harus memperhatikan beberapa hal seperti informasi yang informatif dan kredibel, keuntungan finansial atau insentif berupa diskon, gratis ongkos pengiriman, program uang kembali, serta ketepatan waktu agar iklan dapat tersampaikan dengan baik kepada pelanggan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis ingin menganalisis secara lebih detail terkait periklanan daring yang dipersonalisasi menggunakan model kemungkinan elaborasi sebagai payung teori. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah beberapa studi literatur menunjukkan bahwa personalisasi iklan merupakan topik yang relevan dengan fenomena big data saat ini, sebagaimana penelitian ulasan yang dilakukan oleh Wedel dan Kanan tahun 2016, Liu Tompkins tahun 2019, Ras tahun 2020, dan Mo et al. Tahun 2019. Frekuensi penelitian pada topik personalisasi iklan juga masih relatif rendah, sehingga menjadi topik penelitian yang menarik untuk terus dikembangkan pada era big data. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada, personalisasi iklan lebih sering diteliti dalam konteks media sosial dan iklan telepon pintar. Sedangkan penelitian personalisasi iklan pada konteks loka pasar daring atau perdagangan elektronik masih relatif sedikit diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus meneliti personalisasi iklan pada konteks loka pasar daring. Penelitian ini memiliki 8 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap insentif? Kedua, apakah insentif berpengaruh positif terhadap nilai iklan? Ketiga, apakah personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu? Keempat, apakah ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap nilai iklan? Kelima, apakah personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap nilai iklan dimediasi oleh ketepatan waktu? Keenam, apakah personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap nilai iklan dimediasi oleh insentif? Ketujuh, apakah nilai iklan berpengaruh positif terhadap sikap iklan daring? Dan kedelapan, apakah personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap sikap iklan daring dimediasi oleh nilai iklan? Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian mampu menjelaskan secara empiris pengaruh personalisasi iklan terhadap nilai iklan dan sikap iklan daring. Yang kedua, penelitian mampu menjelaskan secara empiris bahwa insentif dan ketepatan waktu berperan sebagai pemediasi antara personalisasi iklan terhadap nilai iklan. Yang ketiga, penelitian secara keseluruhan menambah variasi studi dan mendukung perkembangan penelitian personalisasi iklan dalam konteks manajemen pemasaran.
Dan yang keempat, penelitian ini sebagai perluasan kemampuan dari model kemungkinan elaborasi dalam menjelaskan respon pelanggan terhadap iklan daring pada loka pasar daring. Sementara manfaat praktis, yang pertama, kontribusi bagi para praktisi sebagai bahan pertimbangan pemasar dalam strategi mempersonalisasikan iklan kepada pelanggan sehingga pesan iklan dapat disampaikan secara efektif dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, kontribusi bagi para pelanggan yakni memahamkan bahwa data pribadi beserta rekam jejak pencarian produk oleh pelanggan menjadi big data bagi para pemasar untuk menyajikan informasi penawaran produk bersifat personal sehingga memudahkan pelanggan dalam proses pencarian produk. Payung teori dalam penelitian ini adalah model kemungkinan elaborasi. Segala macam komponen yang saling terkait dalam iklan daring di dalam penelitian dapat dijelaskan menggunakan teori model kemungkinan elaborasi sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Lee et al. 2017, De Keyser et al. Tahun 2015 yang menggambarkan personalisasi iklan dan sikap iklan daring. Pesan personalisasi iklan yang dipersepsikan pelanggan akan mampu meningkatkan motivasi dalam merespon informasi terkait insentif dipadukan dengan ketepatan waktu saat menampilkan iklan pada loka pasar daring, sehingga akan mempengaruhi respon pelanggan menjadi lebih positif terhadap pesan yang diterima. Berikut adalah kajian literatur dalam penelitian ini, yaitu terdapat 5 konstruk yang dianalisis dalam model penelitian, yaitu personalisasi iklan, insentif, ketepatan waktu, nilai iklan, dan sikap iklan daring. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikembangkan, maka terdapat 8 hipotesis dalam penelitian ini. Seluruh hipotesis yang dikembangkan memiliki arah hubungan yang positif. Model penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martins et al. Tahun 2019, Kim dan Han tahun 2014, dan Su tahun 2006. Penelitian ini menghadirkan peran pemediasi berupa insentif dan ketepatan waktu pada hubungan antara personalisasi iklan dengan nilai iklan akibat adanya inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arora dan Agarwal tahun 2019, Kim dan Han tahun 2014, Lee et al. Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan personalisasi iklan terhadap sikap iklan daring menggunakan peran pemediasi berupa nilai iklan. Hal ini juga didasari adanya inkonsistensi temuan studi yang dilakukan oleh Gaber et al. Tahun 2019, Tran 2017, dan Su tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling berupa purposive random sampling. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah pengguna sekaligus pemilik dari salah satu akun loka pasar daring yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak yang minimal melakukan transaksi daring sekali dalam 1 tahun terakhir. Kuesioner ini disebarkan di wilayah Republik Indonesia. Kemudian sampel yang terkumpul dalam penelitian ini sejumlah 376 responden. Survei berupa kuesioner tertutup yang dibagikan secara daring menggunakan bantuan Google Form. Kemudian data akan dianalisis menggunakan structural equation modeling berbasis partial least square atau SEM-PLS dengan alat analisis berupa WordPLS. Objek penelitian ini ada 4, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Hal ini didasari dari laporan ePrice tahun 2019 yang menyatakan bahwa keempat loka pasar daring ini menduduki peringkat 1-4 baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Setiap konstruk dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional. Personalisasi iklan didefinisikan sebagai seberapa tinggi keyakinan pelanggan atas kesesuaian dari loka pasar daring dalam menyajikan informasi telah sesuai dengan preferensi mereka. Insentif didefinisikan sebagai seberapa besar keuntungan finansial yang diperoleh pelanggan secara nyata dari pesan iklan daring. Ketepatan waktu didefinisikan sebagai seberapa besar penilaian pelanggan melihat iklan daring saat pelanggan membutuhkan informasi produk atau sesuai dengan kondisi mereka untuk membeli produk maupun layanan. Nilai iklan didefinisikan sebagai seberapa penting penyajian informasi dalam konteks memberikan manfaat secara informatif dalam penayangan iklan daring yang diterima pelanggan.
Sikap iklan daring didefinisikan sebagai seberapa tinggi kecenderungan pelanggan untuk menunjukkan sikap secara positif atau negatif terhadap stimulus periklanan tertentu selama kesempatan penayangan iklan daring. Semua konstruk diukur menggunakan skala Likert 1-5. Berikut ini adalah indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Personalisasi iklan diadopsi dari Srinivasan et al. Tahun 2002. Insentif diadopsi dari Kim dan Han tahun 2014. Ketepatan waktu diadopsi dari Krishnan dan Awad tahun 2006. Nilai iklan diadopsi dari Duchovny tahun 1995. Sikap terhadap iklan daring diadopsi dari Polay dan Mittal tahun 1993. Untuk profil responden, didominasi oleh perempuan dengan persentase 62,76%. Usia responden didominasi pada rentang 26 hingga 30 tahun dengan persentase 48,67% yang merupakan usia produktif. Profesi responden didominasi oleh mahasiswa dengan persentase 28,19%. Pendidikan terakhir responden didominasi oleh S1 dengan persentase 63,83%. Rata-rata pengeluaran per bulan responden didominasi pada rentang 1 juta hingga 2.500.000. Loka pasar daring yang sering digunakan responden adalah Shopee sebesar 75%. Frekuensi pembelian daring didominasi pada rentang 6 hingga 10 kali per tahun. Sedangkan kategori produk yang paling sering dibeli oleh responden melalui loka pasar daring adalah produk fashion dan kecantikan. Hal ini sejalan dengan dominasi jenis kelamin responden, yakni perempuan. Hasil pengujian instrumen berdasarkan hasil uji validitas yang ditinjau dari nilai loading, AVE, dan akar kuadrat AVE, seluruh konstruk dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas ditinjau dari nilai composite reliability dan Cronbach alpha menunjukkan seluruh konstruk reliable, sehingga layak dilakukan pengujian model penelitian secara lebih lanjut. Menurut Koch tahun 2018, terdapat 2 tahap pengujian model pada CMPLS, yaitu pertama, mengestimasi model pengukuran, kemudian yang kedua, mengestimasi model struktural. Evaluasi model pengukuran menekankan pada aspek kualitas instrumen, bahwa instrumen dalam penelitian ini telah memenuhi standar nilai CR, CA, dan nilai AVE. Selanjutnya, evaluasi model struktural. Pertama, uji kelayakan model. Berdasarkan uji kelayakan model atau model fit, model yang dikembangkan dalam penelitian ini telah memenuhi berbagai syarat kelayakan model sehingga model dinyatakan baik. Kedua, uji koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R-square. Penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi prediktif dengan hasil yang bervariasi. Ketiga, uji relevansi prediktif yang dilihat dari nilai Q-square. Penelitian ini menunjukkan hubungan konstruk eksogen terhadap endogen memiliki nilai Q-square lebih besar dari 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini relevan. Keempat, uji kolineritas penuh. Kriteria yang ditentukan hasil uji kolineritas penuh adalah harus lebih dari 3,3 untuk hasil yang ideal dan di bawah 5 untuk hasil yang masih bisa diterima. Seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai kolineritas telah memenuhi kriteria tersebut. Kelima, uji besaran pengaruh yang dilihat dari nilai F-square. Seluruh hubungan antar konstruk pada penelitian ini memiliki nilai F-square di atas 0,02 sehingga menunjukkan hasil yang baik. Keenam, uji koefisien jalur yang dilihat dari nilai beta dan p-value. Seluruh nilai beta dalam penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang positif dan signifikan pada level 1%. Pengujian mediasi dalam penelitian ini menggunakan metode penghitungan nilai VAF yang menunjukkan seluruh hubungan mediasi merupakan mediasi parsial. Berdasarkan nilai beta dan signifikansi p-value menunjukkan seluruh hipotesis dalam penelitian ini memiliki arah positif signifikan. Berdasarkan serangkaian hasil pengujian, seluruh hipotesis dinyatakan didukung dengan arah positif pada level signifikansi 1%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, personalisasi iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap insentif. Yang kedua, insentif berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai iklan. Yang ketiga, personalisasi iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu. Yang keempat, ketepatan waktu berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai iklan.
Yang kelima, personalisasi iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai iklan dimediasi oleh ketepatan waktu. Yang keenam, personalisasi iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai iklan dimediasi oleh insentif. Yang ketujuh, nilai iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap sikap iklan daring. Dan yang kedelapan, personalisasi iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap sikap iklan daring dimediasi oleh nilai iklan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pedoman Baron dan Kenny tahun 1986 dalam pengujian mediasi, sementara telah ditemukan beberapa kelemahan dari pedoman Baron dan Kenny tahun 1986. Yang kedua, penelitian ini hanya meneliti sampai pada tahap sikap iklan dari pelanggan, sehingga belum sampai ke tahap perilaku pelanggan yang secara nyata dapat diamati. Yang ketiga, penelitian ini hanya menguji pada satu konteks saja, yaitu pada konteks loka pasar daring, sehingga belum bisa digeneralisasi secara lebih luas hingga perspektif pelanggan pada platform media lain. Yang keempat, penelitian ini baru menguji dua konstruk pemediasi sebagai penghubung personalisasi iklan terhadap nilai iklan, yaitu ketepatan waktu dan insentif. Sementara masih ada banyak faktor lain yang barangkali bisa menjadi pemediasi lainnya. Kemudian yang kelima, penelitian ini dilakukan hanya di satu negara, yaitu di Indonesia, sehingga mungkin kurang dapat merefleksikan perilaku pelanggan di negara lain. Arahan penelitian mendatang. Yang pertama, penelitian mendatang diharapkan melakukan pengujian mediasi menggunakan pendekatan Hayes tahun 2004 dengan alat analisis berupa SPSS proses. Yang kedua, penelitian mendatang diharapkan meneliti personalisasi iklan hingga tahap perilaku pelanggan sebagai konstruk konsekuen. Yang ketiga, penelitian mendatang diharapkan meneliti personalisasi iklan pada konteks media hiburan seperti Spotify, Netflix, iTunes, dan sejenisnya untuk menganalisis konsep personalisasi pada konteks pemesanan jasa. Yang keempat, penelitian mendatang diharapkan meneliti peran pemediasi lainnya seperti lokasi berbasis iklan atau location based advertising sebagai pemediasi personalisasi iklan terhadap nilai iklan. Dan yang kelima, penelitian mendatang diharapkan melakukan pengambilan sampel lebih luas di beberapa negara, mengingat beberapa loka pasar daring juga beroperasi di lebih dari satu negara di Asia Tenggara. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.